Halo semua, kita ketemu lagi di RND Gurame Official. Kemarin-kemarin kita udah bahas banyak hal, sekarang kita mau bahas kolam deder. Kolam deder kita pertama kali menempatkan benur di ukuran kolam dengan ketinggian air. Nanti kita terangkan. Ini benur yang saya sudah siapkan. Ini udah 10 hari di bak di baskom, dan sekarang udah waktunya kita mau turunkan ke kolam pendederan. Dan untuk standar kolam deder saya pakai ukuran dengan kedalaman maksimal itu 15 cm. Kenapa harus 15 cm? Kalau 15 cm itu jadi di permukaan sampai dasar kolam nantinya dia akan hangat. Air itu akan dalam kondisi hangat kalau siang hari. Kenapa harus begitu? Karena ikan kecil itu dia yang dia butuhkan adalah suhu air yang hangat, dan itu nanti perkembangannya akan bagus. Dan saya buat di standar kolam pendederan awal ini dengan maksimal sekali kedalaman itu 15 cm. Ini kemarin ini kan kebetulan kolam darurat, karena kemarin kehabisan kolam, jadinya saya bikin dengan ala kadarnya. Yang penting ikan tertampung. Dan untuk standar kolam pendederan pertama itu saya buat hanya dengan ketinggian 15 cm. Jadi kalau dengan ketinggian seperti itu, nanti di musim kemarau dia tetap hasilnya bagus. Terus kemudian di musim penghujan seperti ini juga nantinya bagus, tetap akan bagus. Dan ini untuk pertama sampai hanya umur 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu nanti kita akan pindah dari kolam ini, kan kita pindah ke kolam depan sampai nanti di sana umur 4 minggu. 4 minggu nanti dipindah lagi kolam yang selanjutnya. Karena kalau di gurame itu, kalau kita tidak detail mempersiapkan semua step by step, maksudnya emang harus seperti itu. Jadi masing-masing ukuran kolam itu harus ada sendiri. Jadi kita tidak bisa untuk kolam deder disamakan dengan kolam yang lebih besar. Untuk ikan yang lebih besar tidak bisa seperti itu. Dan itu akan potensi gagalnya itu hampir bisa dikatakan besar sekali lah. Tapi dengan kolam deder yang hanya 15 cm ini saya udah lakukan bertahun-tahun. Ini hasilnya akan maksimal. Tapi dengan satu syarat seperti itu. Nanti setelah 2 minggu, umur 2 minggu nanti dipindah dari kolam ini. Kolam yang agak lebih dalam lagi. Dan nanti kalau udah 2 minggu dari kolam ini, saya kasih tahu nanti masuk ke kolam yang ukuran berapa. Dan yang jelas nanti saya bahas sampai sedetil-detilnya. Karena ya itu tadi sendiri. Kalau kita mau budidaya gurame dengan asal-asalan, itu namanya artinya kita hanya akan membuang-buang uang. Modal itu nanti akan habis dengan sia-sia karena hasilnya tidak maksimal. Ya itu tadi. Semua standar ukuran kolam itu ada sendiri-sendiri, dan itu kalau kita tidak penuhi, risiko gagalnya itu besar sekali. Dan kita mulai, ini caranya saya melepaskan benur. Kemudian ini sebetulnya tadi kan biasanya kalau kita bawa benur ini kan karena tadi jaraknya kan dari rumah ke tempat pemijahan ini, tempat benur ini kan tidak terlalu jauh. Jadi saya pakai plastik seperti ini. Karena dengan plastik ini resikonya tidak terlalu riskan lah. Kolam hanya ketinggian air hanya sekian nih. Sebenarnya kalau membawa benur ini sih sebenarnya bisa pakai ember, bisa pakai jerigen. Cuma saya cari aman, yang lebih aman ya dengan plastik seperti ini. Karena saat dia bentur atau berbenturan tidak mengakibatkan ikan itu luka atau cacat. Kita akan tuang benur pelan-pelan supaya tidak mengakibatkan hal yang baik. Oke.
ini kita angkat langsung sekaligus. Ini hari ini saya lepaskan ada berapa, cuman nggak begitu banyak karena sekarang musim penghujan, kita tidak akan bisa dapatkan hasil yang maksimal di produksi telur, karena kemarin saya sudah jelaskan di kolam indukan itu kalau dengan curah hujan yang sangat tinggi itu tetap akan berakibat kurang baik pada telur. Tapi bersyukur, artinya masih tetap kita bisa tebar benur, artinya kita masih tetap bisa memproduksi bibit untuk kita pelihara sendiri. Nah, ini bentuk fisik dari ikan itu sudah sempurna ya, dari di hari ke-10 ini bentuk fisik ikan itu udah bersempurna, udah menjadi benur. Dan ini nanti akan diberikan pakan cacing sutra, karena yang paling baik untuk ikan kecil ya cacing sutra itu. Dan di sini ada yang khusus menjual cacing sutra. Nanti kita bahas bagaimana cara memberikan pakan cacing itu agar ikan tetap aman dan air tetap baik, tidak cepat keruh. Ini lumayan banyak, jumlahnya lumayan banyak, tapi saya tidak pernah menghitung ada berapa satu kolam. Saya hanya pakai kira-kira saja. Yang jelas kepadatan itu sangat dibutuhkan, maksudnya harus diperhitungkan, benar-benar harus diperhitungkan. Karena tumbuh kembangnya itu ikan adalah lewat oksigen, dan kalau dia terlalu padat otomatis stok oksigennya akan ya nanti berebut lah. Belum nanti kalau misal ini berapa hari nanti ke depan kan dia akan tumbuh lumut. Tapi kalau kita pelihara sampai hanya waktu 2 minggu, nanti ikan masih akan tetap sehat dan air masih akan tetap bagus. Tapi kalau lebih dari itu, nanti pasti ikan mulai satu persatu ada yang mati. Itu udah bisa dipastikan. Dan itu juga untuk menghindari, kenapa harus 2 minggu dipindah? Itu untuk menghindari predator yang capung dia bertelur di sini, dan nanti dalam waktu 3 minggu anaknya nanti udah mampu memangsa benur-benur ini. Dan itu makanya kenapa harus 2 minggu harus dipindahkan ke kolam yang lain. Yang jelas kalau sudah 2 minggu untuk benur ini nanti airnya sudah tidak bagus lagi dan harus dipindahkan. Itu keharusan, karena kalau tidak begitu ya pasti masalah. Karena ya ini berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun istilahnya di budidaya gurame. Makanya kalau kita mau membuat bibit benar-benar dari nol, kita harus benar-benar siap mental. Karena untuk belajar itu tidak butuh waktu. Makanya di sini saya punya inisiatif, kenapa saya mau berbagi pengalaman saya di sini. Karena saya mengalami sendiri, saya butuh uang banyak, ibaratnya untuk sekedar tahu cara memijah itu saya habis sampai puluhan juta. Itu sebabnya kenapa saya berbagi ilmu di sini, tujuannya itu tadi. Kawan-kawan yang ingin memulai di budidaya gurame, jangan sampai mengalami hal seperti saya. Kadang kita tertarik dengan kalkulasi yang muluk-muluk ya, tapi kita tidak menguasai teknik, sama aja kita buang-buang. Seperti itu. Jadi motivasi dari saya hari ini ya jangan, kalau kita ini benar-benar menguasai satu teknik ya pelajari semua dengan teliti dan benar. Kalau itu tidak, ya nanti tidak maksimal hasilnya. Saya sudah ngalamin itu. Saya hanya untuk bisa budidaya saja harus puluhan juta melayang, karena saya ambil risiko, otodidak belajarnya seperti itu. Dan salam dari Cilacap Barat, semoga kita diberi kelancaran, kesuksesan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya nanti saya akan membahas, setelah ini saya akan bahas pakan yang jitu untuk indukan gurame agar tetap stabil dia bertelur.
Terima kasih. Wassalam. Alhamdulillah.